Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan menyampaikan materi tentang expert system atau sistem pakar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami, yaitu 1. Faul Nur Rahman, NIM 2020 53066. Yang kedua, Muhammad Zain Al-Azka 2020 53069. Yang ketiga, Khairul Anam, NIM 2020 53091. Yang terakhir, Abdur Rashid, NIM 2020 53032. Di sini kami akan menyampaikan tentang definisi sistem pakar, tujuan sistem pakar, dan struktur sistem pakar. Itu yang pertama, definisi sistem pakar. Apa itu sistem pakar atau expert system? Sistem pakar atau expert system adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Dan sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Ya, definisi lain dari sistem pakar yaitu suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Pakar yang dimaksud di sini ialah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang awam. Contohnya dokter, mekanik, psikolog, dan lain-lain. Sistem pakar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu 1. Terbatas pada domain keahlian tertentu. Yang kedua, dapat memberikan penalaran untuk data yang tidak pasti. Yang ketiga, dapat mengemukakan rangkaian alasan-alasan yang diberikan dengan cara yang bisa dipahami. Yang keempat, berdasarkan aturan atau rule tertentu. 5. Dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap agar bisa menghasilkan informasi yang lebih baik dan akurat. Yang keenam, pengetahuan dan mekanisme penalaran jelas terpisah. Yang terakhir, yaitu keluarnya bersifat anjuran. Oke, materi selanjutnya tujuan sistem pakar akan dibahas oleh teman saya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faul Nur Rahman, NIM 2020 53066. Di sini saya akan melanjutkan dari yang sudah diterangkan teman saya tadi. Di sini ada tujuan sistem pakar. Pada dasarnya sistem pakar diterapkan untuk mendukung aktivitas pemecahan masalah. Beberapa aktivitas pemecahan masalah yang dimaksud seperti 1. Interpretasi, membuat kesimpulan atau mendeskripsi dari sekumpulan data mentah, pengambilan keputusan dari observasi termasuk pengenalan ucapan, analisa citra, interpretasi sinyal, dan lain-lain. 2. Prediksi, memproyeksikan akibat-akibat yang dimungkinkan dari situasi-situasi tertentu. Contoh, prediksi demografi, prediksi ekonomi, dan lain-lain. Diagnosis, menentukan sebab malfungsi dalam situasi kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala yang teramati. Diagnosis media elektronis, mekanis, dan lain-lain. 4. Perancangan desain, menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok dengan tujuan-tujuan kinerja tertentu yang memenuhi kendala-kendala tertentu. Contoh, perancangan layout sirkuit bangunan. Selanjutnya, 5. Merancangkan
serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu, contoh, perancangan keuangan, militer, dan lain-lain. 6. Monitor, membandingkan hasil pengamatan dengan kondisi yang diharapkan, contoh, komputer aided monitoring system. 7. Debugging, menentukan dan menginterpretasikan cara-cara untuk mengatasi malfungsi. Contohnya, memberikan resep obat terhadap kegagalan. 8. Instruksi, mendeteksi dan mengoreksi definisi dalam pemahaman domain subjek. Contoh, melakukan instruksi untuk diagnosis dan debugging. Kontrol. 9. Kontrol, mengatur tingkah laku suatu environment yang kompleks. Contoh, melakukan kontrol terhadap interpretasi, perbaikan, dan monitoring kelakuan sistem. Di sini akan dilanjutkan teman saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Anam dari NIM 2020-53091. Di sini saya mau melanjutkan presentasi teman saya. Struktur sistem pakar. 2 bagian pokok sistem pakar. Lingkungan pengembang (development environment). Yang kedua, lingkungan konsultasi (consultation environment). Selanjutnya, struktur sistem pakar. 1. Antarmuka pengguna (user interface). Antarmuka merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. 2. Basis pengetahuan. Basis pengetahuan mengandung pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, dan penyelesaian masalah. 3. Akuisisi pengetahuan (knowledge acquisition). Akuisisi pengetahuan adalah akumulasi, transfer, dan transformasi keahlian dalam penyelesaian masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program komputer. Selanjutnya, struktur sistem pakar 4. Mesin atau motor, inference engine. Komponen ini mengandung mekanisme pola pikir dan penalaran yang digunakan oleh pakar dalam penyelesaian suatu masalah. 5. Workplace atau background. Workplace merupakan area dari sekumpulan memori kerja (working memory), digunakan untuk merekam kejadian yang sedang berlangsung termasuk keputusan sementara. Demikian presentasi dari saya. Dilanjutkan teman saya, Rosid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rosid, NIM 2020-53232. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Struktur sistem pakar. Yang keenam yaitu fasilitas penjelasan. Fasilitas penjelasan adalah komponen tambahan yang akan meningkatkan kemampuan sistem pakar, digunakan untuk melacak respon dan memberikan penjelasan tentang kelakuan sistem pakar secara interaktif melalui pertanyaan. Nah, seperti ini contoh struktur sistem pakarnya, kurang lebih seperti ini. Lanjut. Selanjutnya yaitu perbaikan pengetahuan. Pakar memiliki kemampuan untuk menganalisis dan meningkatkan kinerjanya, serta kemampuan untuk belajar dari kinerjanya. Kemampuan tersebut adalah penting dalam pembelajaran terkomputerisasi, sehingga program akan mampu menganalisis penyebab kesuksesan dan kegagalan yang dialaminya dan juga mengevaluasi apakah pengetahuan yang ada masih cocok untuk digunakan di masa mendatang. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Cukup. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.